Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke lah ya guys ya, sekarang kita akan kembali lagi membahas tentang service-service atau mungkin bisa dibilang adalah proses-proses yang ada di Windows ya guys ya, yaitu adalah dwm.exe ya guys ya. Oke, mungkin di sini juga teman-teman ada yang bertanya ya guys ya, apa itu DWM dan apa fungsinya untuk Windows ya guys ya. Oke, DWM adalah kepanjangan dari Desktop Window Manager. Oke, jadi bisa ditebak ya guys ya, bahwa fungsinya adalah untuk menampilkan segala bentuk visual ya guys ya yang ada di desktop teman-teman. Mau itu transparansi dari Windows 7 kalau misalnya teman-teman masih menggunakan Windows 7, atau misalnya Aeropic kayak gini ya guys ya kalau misalnya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya yang Aeropic seperti ini, atau mungkin Alt-Tab mungkin seperti ini, dan juga yang lain sebagainya ya guys ya. Pokoknya semua itu akan diatur oleh dwm.exe ya guys ya. Oke, mungkin teman-teman juga akan ada yang bertanya ya guys ya, kenapa kok DWM saya selalu memakan memori yang besar dan bahkan memakan CPU yang besar ya guys ya. Oke, hal itu biasanya disebabkan oleh tampilan visual teman-teman yang terlalu banyak ya guys ya. Oke, kalau misalnya di sini teman-teman menampilkan suatu bisa dibilang jendela ya guys ya, mungkin jendela yang sangat banyak seperti ini ya guys ya, maka otomatis DWM teman-teman juga akan bertambah. Karena mengapa? Karena tampilan visualnya juga semakin banyak ya guys ya. Karena DWM di sini juga ternyata mengatur dari ini ya guys ya. Oke, dari transparansi dari Windows-nya misalnya, dan juga menampilkan dari bentuk jendelanya dan juga lain sebagainya ya guys ya. Maka dari itulah kalau misalnya teman-teman merasa DWM teman-teman sudah memakan memori yang sangat banyak, maka teman-teman cukup meng-close aplikasi-aplikasi yang ada, maka DWM tersebut juga akan berkurang ya guys ya. Tapi memang ya guys ya, untuk berkurangnya itu tidak akan kembali lagi ke normal. Karena kenapa? Karena beberapa dari sisa-sisanya ya guys ya, atau bisa dibilang mungkin dari program yang tadi sudah dibuka itu akan tersimpan dalam bentuk cache ya guys ya. Dan cache tersebut ternyata tersimpan di dalam DWM ini atau di dalam RAM teman-teman, sehingga kalau misalnya teman-teman membuka lagi aplikasi yang sama, maka tidak akan terjadi lag atau terjadi delay lah ya guys ya membukanya ya guys ya. Mungkin nah seperti ini ya guys ya, seperti tidak tadi ya guys ya, kalau misalnya tadi membuka Internet Explorer itu agak sedikit loading ya guys ya, maka dengan adanya DWM ini teman-teman bisa membukanya dengan lebih cepat ya guys ya. Oke, memang ya guys ya, bahwa DWM ini berkurangnya nggak akan kembali ke normal ya guys ya, jadi akan ya bisa dibilang akan tetap seperti itulah ya guys ya, karena cache-nya akan tersimpan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya apakah dwm.exe ini bisa di-entax? Jawabannya ya pasti bisa ya guys ya, tapi apakah itu aman? Jawabannya adalah pasti akan kembali lagi ya guys ya ke normal ya guys ya. Karena kenapa? Karena DWM memang bisa di-end proses tapi akan kembali lagi hidup ya guys ya. Karena kita tahu sendiri lah ya guys ya, bahwa ternyata dari desktop ini, bahwa DWM ini adalah sebagai salah satu mungkin pengendali lah ya guys ya, bisa dibilang kayak gitu ya guys ya, pengendali dari fitur-fitur yang ada di desktop teman-teman. Sehingga kalau misalnya dwm.exe ini teman-teman di end process, maka akan kembali lagi ya guys ya, akan muncul kembali ya guys ya. Oke, sekarang saya juga akan melakukan eksperimen ya guys ya. Apakah kalau misalnya kita menggunakan tema seperti Windows Basic, Windows Classic ya guys ya, apakah DWM ini masih ada ya guys ya? Oke, jawabannya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat ya guys ya. Jawabannya adalah masih tetap ada ya guys ya, tapi memorinya jauh drastis ya guys ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki RAM kecil, maka teman-teman cukup menggunakan tema yang bisa dibilang mungkin lebih ringan ya guys ya, tidak perlu menggunakan visual-visual yang sangat banget lah ya guys ya. Sehingga di sini DWM-nya juga akan lebih kecil ya guys ya. Oke, jadi teman-teman juga di sini membukanya juga lebih cepat, tidak ada animasi dan juga lain sebagainya ya guys ya, karena DWM memang bisa dibilang beratnya itu karena animasi juga ya guys ya, kayak gitulah ya guys ya. Oke, semoga teman-teman bisa menjawab dari apa itu DWM, dan semoga teman-teman juga bisa tercerahkan, dan juga semoga teman-teman juga bisa lebih paham lah ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum ada yang paham gitu ya guys ya mengenai apa, atau mungkin ada kritik, ada saran, atau mungkin ada penjelasan tambahan yang saya kelewat, silahkan bisa tuliskan saja di kolom komentar ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih ya guys ya sudah nonton sampai detik ini ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.